Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Is Channel? Hari ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya vakum tidak membuat video informasi tentang bahan alam. Hari ini saya ingin berbagi kembali sedikit informasi tentang obat bahan alam. Sahabat yang baik, hari ini saya ingin bercerita pendek saja tentang ekstrak. Nah, karena apa? Karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya melalui DM atau melalui WhatsApp tentang apa sih yang dimaksud dengan ekstrak itu. Lalu apa bedanya dengan bahan baku yang lain yang kita gunakan untuk pengobatan yang berasal dari obat herbal ataupun obat bahan alam lainnya. Yuk kita lihat ya lebih jauh. Teman-teman yang baik, karena ekstrak itu begitu luas, jadi pengertiannya atau definisinya itu dikaitkan atau dihubungkan dengan bentuk fisiknya. Nah, mungkin teman-teman biasa melihat ekstrak itu berupa serbuk atau berupa cairan kental, ya, atau berupa yang lain. Nah, jadi berdasarkan bentuknya itu, lalu pengertian ekstrak itu dibuatlah seperti ini di dalam bahasa farmasinya, yaitu sediaan bisa kering. Sediaan itu artinya ya bentuk ya atau preparat gitu dalam bahasa farmasi, bisa kering, bisa cairan kental dan bisa juga cair ya. Jadi ini bentuk fisik ya. Serbuk yang kering atau cairan yang kental atau cairan yang cair. Bagaimana cara memperolehnya? Dari proses penyarian. Nah, penyarian ini juga bahasa farmasi. Kalau bahasa sehari-hari ditarik, diambil, diserap ya, makanya disebut diekstrak ya. Menggunakan bahan baku apakah itu dari tanaman ya ataupun itu dari hewan yang disebut dengan Simplesia. Ya, dengan menggunakan bahan pelarut tertentu. Misalnya Simplesia itu berupa daun mungkin atau berupa akar atau berupa bentuk yang lain atau bunga atau juga buah. Nah, namun di dalam bahasa farmasi Simplesia itu selalu berupa yang sudah dikeringkan ya. Dan pengeringannya itu manakala tidak disebutkan secara spesifik, maka dia tidak lebih dari 60 derajat ya. Jadi begitu ya, Simplesia itu bisa dari bahan tanaman atau juga bisa bahan hewan yang dikeringkan dengan temperatur tidak lebih dari 60 derajat, tetapi tidak dengan matahari yang langsung ya. Jadi tidak dengan panas matahari yang langsung dan belum mengalami pengolahan ya, belum mengalami pengolahan. Jadi masih raw material. Entah itu bentuknya daun, atau itu akar, atau itu kulit batangnya, atau buahnya, atau bijinya, ya, atau bagian-bagian yang tertentu dari hewan. Nah, ini yang kita maksudkan dengan Simplesia, lalu disari atau ditarik sehingga menghasilkan ekstrak. Sekali lagi saya sampaikan, ekstrak itu tidak harus selalu berupa serbuk ya, bisa berupa cairan dan bisa juga berupa cairan yang kental. Nah, kemudian saya masuk lagi sedikit, kalau disebut dengan ekstrak cair, berarti memang dia berbentuk cairan. Diperoleh tadi dari penyarian. Penyarian adalah bahasa farmasi untuk proses penarikan bahan aktif dari suatu Simplesia menggunakan pelarut atau solvent tertentu, ya. Nah, baik dengan proses penguapan maupun dengan tidak penguapan, ya. Nah, untuk apa sebenarnya penyarian ini dilakukan? Agar dia memenuhi persyaratan yang tertentu. Sebagai contoh ya, kalau dalam keseharian teman-teman mungkin biasa merebus atau menggodok daun jambu biji misalnya untuk mengobati diare. Nah, di dalam ilmu farmasi hasil ekstraksinya itu haruslah memenuhi kriteria atau memenuhi syarat. Misalnya wajib mengandung sekian persen ya ekstrak PDI-nya, taninnya sekian persen ya, padatan sekian persen dan seterusnya. Supaya apa? Supaya dia bisa memenuhi kriteria sebagai zat berkhasiatnya. Kemudian ada ekstrak kering.
tentu ekstrak kering ini sudah mengalami penguapan penyari atau solvennya sehingga dia bisa disajikan dalam bentuk serbuk. Serbuk ini biasa dimasukkan ke dalam kapsul atau juga diseduh oleh beberapa teman kita di daerah-daerah tertentu. Ya, untuk mendapatkan ekstrak yang kering ini bisa juga dengan bahan tambahan sehingga dia mampu kering dan berupa serbuk, dan bisa juga tidak memakai bahan tambahan sehingga murni dari ekstrak itu yang dikeringkan. Nah, kemudian kalau dia berupa kental bagaimana? Ya, berarti setelah ditarik oleh cairan penyari, lalu penyarinya itu atau pelarutnya itu diuapkan sebagian sehingga dia masih berupa cairan tapi cairannya kental, ya. Ini kira-kira pengantar saya tentang apa yang kita pahami dengan istilah ekstrak. Karena apa? Teman-teman mungkin yang akrab dengan obat herbal atau obat tradisional atau obat bahan alam sering sekali ya kontak, komunikasi atau dealing dengan apa yang kita maknai dengan ekstrak ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih bedanya ekstrak dengan bentuk-bentuk sediaan yang lain? Tadi kan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau ekstrak artinya ini ada bahan alamnya, bahan raw materialnya, lalu diambil zat berkhasiatnya dengan menggunakan pelarut, lalu sebagian pelarut atau seluruh pelarut itu diuapkan, sehingga yang tersisa adalah zat aktifnya. Nah, lalu apa bedanya dengan bentuk serbuk yang lain? Misalkan tidak dilakukan ekstraksi, katakanlah kita membeli kunyit sejumlah tertentu, lalu kita rajang, lalu kita keringkan menjadi serbuk. Lalu serbuk itu dimasukkan ke dalam kapsul atau langsung dikonsumsi. Nah, perbedaannya adalah manakala tidak dilakukan proses ekstraksi, ya hanya pengeringan dari bahan alam atau bahan bakunya lalu langsung dikeringkan. Artinya kalau yang seperti ini seluruh bahannya ikut termasuk ke dalam serbuk itu tanpa ada proses seleksinya. Jadi kalau kita makan sediaan berupa serbuk, semuanya kita konsumsi, baik yang kita butuhkan dan juga yang lain yang mungkin belum kita butuhkan pada saat itu. Nah, tapi kalau kita sudah berupa ekstrak, artinya sudah ada proses seleksi di sini. Proses seleksi bahan apa saja yang kita butuhkan, bahan apa saja yang kita gunakan nanti untuk pengobatan, zat itulah yang kita ekstrak atau kita tarik dengan pemilihan pelarut yang sesuai. Karena nanti pelarut yang sesuai hanya akan menarik zat-zat aktif yang dapat larut di dalamnya. Nah, pelarut ini sebagian besar adalah air, dan ada juga sebagian proses ekstraksi yang pelarutnya itu campuran dari air dan juga etanol. Nah, begitu ya teman-teman secara ringkasnya. Nah, tadi saya sampaikan kalau dari bahan mentah, entah itu kunyit, entah itu jahe, langsung kita keringkan lalu kita gerus menjadi serbuk, berarti semuanya akan kita ambil sebagai bahan obat. Nah, namun kalau kita melakukan proses ekstraksi terhadap zat-zat bioaktif yang hanya kita butuhkan saja, di sini telah terjadi proses selektif untuk tujuan pengobatan tertentu. Nah, sebagai contoh saya akan gambarkan di dalam slide ini bahwa katakanlah kita mempunyai 100 kilo atau 1 kintal bahan baku, kita ekstraksi sehingga kita mendapatkan ekstrak basahnya. Katakanlah kita mendapatkan 5 kg ekstrak basahnya. Lalu kita keringkan. Dengan proses pengeringan ini bisa jadi kita hanya mendapatkan 1 kg ekstrak kering. Ini sudah selesaikah? Belum. Dari 1 kg ekstrak kering itu, berapa sih zat aktif atau senyawa bioaktif yang dapat kita pilih? Dengan tujuan tertentu bisa jadi dari 1 kg itu kita hanya mendapatkan 20 gram saja.
yang mengandung senyawa bioaktif yang kita inginkan untuk tujuan tertentu, ya. Nah, kemudian dari 20 gram zat aktif itu jadinya berapa kapsul? Jika kita membuat kapsul yang beratnya setengah gram atau 500 mili, berarti 20 gram itu kita hanya mendapatkan 40 kapsul. Jadi berbeda ya dengan proses yang tadi di awal, ya, dari bahan mentah dikeringkan, digeruskan, langsung semuanya masuk kapsul sehingga dapat kapsulnya banyak. Tapi dengan cara ekstraksi, karena kita sudah memilih, ya, kita sudah melakukan proses seleksi terhadap bahan atau senyawa aktif yang kita butuhkan saja, maka pada hasil akhirnya nanti kita akan mendapatkan sejumlah kecil kapsul, namun sudah sesuai dengan tujuan kapsul itu dibuat. Nah, ini teman-teman yang ingin sekali saya sampaikan tentang proses standarisasi. Lalu ada lagi yang bertanya, mengapa sih kita capek-capek bikin ekstrak yang begitu rumit? Ada loh gunanya. Mengapa ekstrak itu kita perlu upayakan? Karena ekstrak itu mempunyai kelebihan, mempunyai keunggulan dibandingkan dengan serbuk yang langsung digunakan. Dengan melakukan proses ekstraksi, kita dapat membuat standarisasi komponennya. Ada bahan aktif, senyawa aktif yang dapat kita standarkan manakala dia berupa ekstrak. Kemudian praktis dalam penggunaannya, ya, sudah praktis ya, sudah berbentuk ekstrak yang siap untuk diolah menjadi obat, dan pasti itu lebih higienis ya, karena di dalam proses ekstraksi itu faktor-faktor kebersihan, keamanan dan lain-lainnya tentu sudah dipersiapkan. Inilah keunggulan ekstrak dibandingkan dengan serbuk yang tadi langsung dibuat dari bahan mentah. Nah, lalu bagaimana pemanfaatan ekstrak itu di dalam industri obat bahan alam? Pemanfaatannya, mengapa? Ekstrak itu akan memudahkan industri farmasi dalam menyusun komposisi. Ya, misalnya kita membuat ekstrak daun jambu biji atau ekstrak CDE. Nah, kita sudah bisa nanti menyusun komposisi yang kita harapkan dari ekstrak ini campur ekstrak itu. Nah, kemudian di dalam bentuk ekstrak itu, sediaan farmasi akan menjadi lebih stabil karena kadar airnya juga sudah kita ukur bahwa airnya tidak lebih dari sekian persen. Karena nanti kalau airnya berlebihan atau tidak memenuhi syarat, akan timbul kerusakan yang lebih awal atau dia akan berjamur. Ya, akan tumbuh entah kapang, entah jamur, dan kerusakan-kerusakan lain, dan juga mungkin bisa tumbuh bakteri di situ. Kemudian dalam bentuk ekstrak, karena kita sudah mengetahui berapa persen kadar bahan aktif di dalam ekstrak kita dapat menyusun atau mengatur dosis dengan lebih tepat. Nah, kalau sudah seperti ini, pada akhirnya nanti konsumen yang akan mendapatkan kemudahan, karena konsumen akan mudah sekali mengkonsumsi produk obat bahan alam berupa ekstrak dibandingkan dengan yang masih berupa bahan mentah. Ya, jadi dosisnya dapat, ya, dapat keamanannya juga dapat, kestabilannya juga dapat, dan komposisi bisa diatur dengan lebih mudah dan tepat. Nah, teman-teman, saya sering kali ya di dalam setiap video saya menyampaikan informasi, edukasi. Mudah-mudahan teman-teman berkenan selalu dengan informasi yang saya sampaikan, bahwa untuk tujuan keamanan kita, ketepatan dosis yang kita harapkan, untuk faktor higienis, dan untuk faktor kemudahan, saya selalu menyarankan teman-teman mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah berupa ekstrak dan sudah dalam bentuk produk siap konsumsi yang didaftarkan Badan POM. Karena apa? Dengan cara begitu kita memperoleh seluruh manfaat, seluruh khasiat dan seluruh kemudahan obat bahan alam. Nah, mudah-mudahan informasi ringkas tentang ekstrak ini berkenan di hati teman-teman semua dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai kita berjumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.